Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat walafiat ya, tetap lancar rezekinya, tetap lancar pekerjaannya. Mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman ini pengguna GoPro, mungkin pengguna GoPro pemula kayak gue ya, karena aku masih pemula banget pakai GoPro gitu kan. Nah, mungkin teman-teman beli memori, teman-teman memorinya beli yang apa ya, yang masih kecil ukurannya gitu kan, tuh GoPro gitu kan ya. Nah, dari beberapa bulan aku pakai GoPro, sebelumnya kan Xiaomi gitu kan. Nah, ternyata GoPro itu bagiku adalah ada dua tipe jenis memori. Memori yang support 4K sama memori yang tidak support 4K. Nah, kebetulan memori yang tak pakai ini ternyata belum support 4K teman-teman. Belum support 4K karena bekas dari Xiaomi yang dulu gitu kan, nggak pernah pakai 4K. Akhirnya kemarin tak coba pakai 4K lah, kok ternyata nggak bisa berjalan itu gambarnya. Udah tak pindah di PC juga, ternyata gambarnya juga nggak bisa berjalan gitu kan. 2,7 60 fps pun juga ternyata nggak bisa jalan karena memori. Karena fix aku memutuskan adalah itu masalah memoriku nggak support 4K teman-teman gitu ya. Oke, nah kali ini aku mau nyoba ngasih tahu teman-teman, informasi teman-teman agar memorinya tuh hemat memori untuk record pakai GoPro gitu kan. Tergantung kebutuhan sih, intinya adalah semua tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhan kita itu hanya untuk YouTube ngevlog yang kita cukup untuk 1080 60 fps, kayaknya untuk memori yang belum support 4K pun itu juga udah mumpuni gitu kan. Tapi kalau teman-teman mungkin videonya itu udah pakai 4K atau 2,7K itu ya, itu kayaknya harus beli lagi deh, beli memori yang udah support 4K gitu teman-teman. Nah, kebetulan aku mau kasih informasi aja nih buat teman-teman yang mungkin memorinya masih kecil, masih biasa, belum support 4K dan ukurannya pun juga masih kecil. Kayak aku cuman pakai 64 GB ya, 64 GB, pakai SanDisk juga. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman tak kasih tahu nanti biar memorinya itu memorinya itu biar awet dan tidak cepat penuh gitu teman-teman. Tidak cepat penuh dengan gambar atau hasil dari video dari GoPro kita gitu, right? Nah, kebetulan kalau aku biasanya untuk channel YouTubeku itu pakai hanya 1080 60 fps gitu teman-teman. Nah gitu ya, sekarang kita tak coba aja, coba tak kasih tahu GoPro. Aku masih pakai GoPro Hero 7 Black karena bagiku GoPro Hero 7 Black ini benar-benar keren banget, dari stabilisasi, kemudian dari yang namanya hasil gambar juga gitu kan. Nah ini nih teman-teman, kita fokuskan dulu. Oke, fokus. Nah gitu ya, jadi biasanya ini adalah settinganku biasa settinganku untuk ngevlog, untuk bikin video, goes dan sebagainya gitu kan. Jadi aku biasanya pakai yang ini, pakai 1080 kayak. Nah, kok malah Pro Tune. Nah, aku biasanya pakai ini teman-teman, 1080 60 fps. Nah ini 1080 60 fps, kemudian POV-nya wide gitu. Selain wide sebenarnya ada yang linear, gambarnya itu flat kayak gambar di HP ini. Kemudian ada wide, kemudian ada super view. Nah, super view itu jauh lebih luas lagi nih teman-teman. Nah, aku biasanya kalau kalau buat ngevlog gitu aja cukup pakai yang namanya ini, 1080 60 fps, resolusinya 1080, kemudian fps-nya, frame per second-nya adalah 60 fps teman-teman. Aku nggak pernah pakai yang 4K, nggak pernah pakai yang 2,7K karena memori nggak support bro, nggak support 4K dan 2,7K gitu kan. Biasanya aku pakai ini 1080 60 fps. Itu kalau GoPro Hero 7 Black itu udah aktif teman-teman, hyper smooth-nya, super smooth stabilization-nya itu udah aktif. Jadi cukup pakai ini kalau untuk ngevlog biasa aja nih teman-teman. Oke, kemudian kita coba tes ya. Kalau 1080 60 fps yang FOV-nya wide, ini memoriku cukup untuk 1 jam 58 menit. Itu untuk formatnya 1080 60 wide
gitu kan. Sekarang kita coba ini ya, inget-inget ya, 1 jam 58 menit. Oke, sekarang kita coba ini yang formatnya 1080 60 fps. Sekarang kita coba yang 720. Tadi berapa? 1 jam 58 menit kan. Sekarang kita coba yang resolusinya kita ganti yang 720. Oke, berubah berapa? Berubah menjadi berapa? Sama ya, sama 1 jam 58 menit. Oke, itu untuk 720 60 fps. Sekarang kita coba fps nya kita turunin, ternyata nggak bisa. Jadi kalau 720 itu minimal fps nya adalah 60. Oke, kemudian tak coba untuk yang 2,7 ya, resolusinya 2,7K, nanti 60 fps. Kita coba memorinya kurang berapa ya, tadi kan 1 jam 58 menit. Nah ternyata kalau tak pakai untuk resolusi ini 2,7K 60 fps hanya cukup sampai 1 jam 31 menit. Itu untuk memori 64 GB gitu kan. Nah sekarang tak coba settingan 4K. 4K ini 60 fps ya. Cukup berapakah? 1 jam 12 menit ya, 1 jam 12 menit. Jadi kan jauh lebih menghabiskan memori sih kalau bagiku ya, 4K 60 fps gitu kan. Coba sekarang tak setting fps nya 24, 1 jam 30 menit. Jadi fps itu juga menentukan itu teman-teman, menentukan ketajaman dari gambar kita, menentukan kejelasan dari gambar kita juga nih gitu kan. Nah kalau 4K 24 fps bisa sampai 1 jam 30 menit. Cuman ini juga menghabiskan memori bro. Kemarin tak coba 4K 60 fps, waduh gitu kan, itu yang namanya memoriku itu langsung habis cuy. Padahal cuman 5 menit kalau nggak 6 menit itu langsung habis 1 GB sekian untuk format resolusi 4K gitu kan. Jadi buat teman-teman kalau semisal nih pengguna GoPro pemula kayak gue, lagi-lagi kayak gue ya, karena gue masih pemula banget. Jadi nanti kalau ada semisal salah-salah kata di videoku dikasih tahu ya, dikasih tahu atau di komen-komen gitu kan, karena gue masih pemula banget. Oke, nah jadi selama pemakaian mungkin dapat ambil kesimpulan juga, mungkin ini informasi juga buat teman-teman nih, untuk menghemat memori. Kalau kita kebutuhannya hanya untuk konten, nge-vlog dan sebagainya untuk YouTube, kayaknya kita cukup deh 1080 60 fps, right? Nah, tak fokusin. Nah, 1080 60 fps cukup. Tapi kalau semisal nih teman-teman nantinya mau bikin profil perusahaan, kayak bikin promo produk gitu kan ya, kayaknya boleh teman-teman pakai yang di atas dari 1080, tapi jangan lupa memorinya diganti dulu gitu kan, karena juga semakin baik gambarnya kan otomatis juga nantinya semakin besar juga, semakin ukuran gambarnya itu semakin besar juga, dan ukuran gambar semakin besar otomatis membutuhkan memori yang lebih besar lagi. Memori besar belum tentu support 4K, memori besar belum tentu support 4K, karena yang memori besar ada dua pilihan juga, yang udah support 4K, yang belum support 4K juga. Kayak aku pakai 64 GB ternyata belum support 4K. Alhasil video gambar dengan resolusi 4K nggak bisa diputer dur. Ya nggak apa-apa. Oke, cukup sekian ya sekilas info, sekilas informasi terkait dengan cara hemat memori pakai GoPro Hero 7 Black gitu kan. Jangan lupa teman-teman subscribe. Thank you ya. Sampai jumpa lagi di next episode informasi terkait dengan GoPro Hero 7 Black.